Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ika Noveliana selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan selamat sore teman-teman semuanya. Oke, di sini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir. Perkenalkan, saya Nadila Putri Anggraini Mudianto dari Akuntansi 3, nomor induk mahasiswa 2112013. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir. Materi yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, end user computing, manfaat pengembangan sistem bagi organisasi, kelemahan pengembangan sistem oleh pengguna, pengelolaan end user computing, cara pengembangan sistem. Pendahuluan. Pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir atau end user computing itu adalah bentuk pengembangan sistem yang dilakukan oleh orang yang berperan dalam aktivitas bisnis. Contohnya seperti apa? Yaitu manajer, akuntan, analisis keuangan, kepala produksi, analisis pemasaran, insinyur, dan lain sebagainya. Pengembangan end user computing ini juga dimulai sejak memperkenalkannya software-software dengan bantuan ahli sistem supaya lebih mudah dipahami oleh pengguna seperti kita. Selanjutnya, end user computing. Apa sih end user computing itu? End user computing itu adalah pengembangan sistem informasi yang sangat bergantung pada perangkat atau software yang mendukung aktivitas pembuatan sistem. Jadi, tugas pokok dari end user ini adalah mengembangkan sistem yang sudah dilakukan oleh Departemen Sistem Informasi. Jadi, pengguna akhir itu mengembangkan sistemnya supaya lebih canggih dan lebih mudah untuk menggunakannya. Contohnya yaitu seperti karyawan clerical. Jadi, untuk karyawan itu pengerjaannya dalam pembuatan sistem itu untuk membuat dan menyiapkan laporan. Lalu untuk para profesional itu menggunakan komputernya itu untuk menganalisis data dan mereview dokumen. Kalau untuk manajer, biasanya mereka menggunakan sistem informasi ini untuk menganalisis sebuah laporan. Lalu end user computing ini melibatkan desentralisasi untuk memecah bagian sistem informasi pusat menjadi bagian Departemen Sistem Informasi Mini. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, sistem ini dari pusat dikembangkan untuk diringkas lagi menjadi lebih efektif untuk digunakannya. Selanjutnya, ini ada perbandingan antara pengembangan sistem dengan SLDC dan pengembangan end user. Apa sih perbedaannya? Nah, jadi gini, kalau pengembangan sistem dengan SLDC itu dari manajemen menengah atau puncak, dia diserahkan ke staff, lalu ke manajemen sistem informasi, lalu ke analisis sistem, baru ke programmer. Dan dari staff ke programmer itu dia melewati tahap-tahap, yaitu ada desain, program, dan tes. Lalu kalau untuk pengembangan end user ini lebih ringkas lagi. Jadi dari manajemen menengah atau puncak dikirimkan ke staff, dan di situ sudah diringkas pengerjaannya. Jadi hanya menggunakan alat-alat end user computing, bahasa query, bahasa grafik, alat menghasilkan laporan, bahasa tingkatan tertinggi, alat-alat komputer mikro. Jadi semua alat-alat di sini dan bahasa di sini udah menjadi satu kesatuan sistem yang bisa
mengolah data menjadi lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Kalau untuk pengembangan sistem dengan SLDC tadi kan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kalau dengan pengembangan end user ini hanya membutuhkan beberapa jam atau beberapa hari saja, dan itu hasilnya sudah jadi. Selanjutnya ada manfaat pengembangan sistem bagi organisasi. Nah, ternyata pengembangan sistem ini juga memberikan banyak manfaat, antara lain yaitu bebas sumber daya sistem informasi. Di sini maksudnya bebas sumber daya sistem informasi itu yang bagaimana? Nah, jadi maksudnya itu adalah pengembangan sistem aplikasi seperti ini mengurangi upaya yang dilakukan oleh para profesional sistem informasi dalam menghasilkan laporan khusus dari data dalam file komputer yang ada. Jadi tidak membutuhkan orang yang banyak. Jadi semuanya sudah ada di sistem file komputer, sudah ada datanya di komputer. Jadi langsung secara singkat menganalisis data itu sendiri. Yang kedua, itu ada mengurangi penundaan pengembangan sistem. Maksudnya itu dengan memindahkan beberapa proyek atau dengan meningkatkan kapasitas pengembangan secara efektif oleh bagian sistem informasi. Jadi memindahkan data yang banyak ke file data yang ringkas gitu, menjadi lebih efektif kapasitasnya. Yang ketiga, mengurangi jeda waktu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di perbandingan pengembangan end user dan SLDC tadi, itu juga manfaatnya itu juga dapat meringkas waktu atau menghemat waktu menjadi lebih cepat atau lebih efektif daripada dengan cara yang manual yang tadi. Selanjutnya yang keempat, sesuai dengan budaya organisasi. Maksudnya di sini adalah harus disentralisasi untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Jadi kita tidak boleh sentralisasi atau sulit menyesuaikan diri. Jadi kita harus desentralisasi untuk menyesuaikan budaya yang berbeda. Yang kelima, mendorong inovasi. Nah, maksudnya mendorong inovasi ini adalah apa? Mendorong dalam hal mengurangi hambatan birokrasi, kendala sumber daya, dan hambatan waktu. Selanjutnya, selain manfaat, sistem end user computing ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya antara lain duplikasi dan membuang-buang sumber daya. Nah, kalau semisal dalam suatu organisasi itu sudah bisa mengembangkan sistem end user ini, maka perseorangan pasti dia akan berbondong-bondong untuk membuat sistem informasi sendiri. Nah, jika perseorangan ini bisa membuat sistem informasi sendiri, maka dia tidak lagi membutuhkan organisasi, dan data-data dari sistem tersebut pasti akan banyak dan tidak akurat, dan ini akan membuang-buang sumber daya namanya. Jadi setiap orang itu memutuskan untuk membuat sistemnya sendiri dengan hardware dan software sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Selanjutnya nomor 2, meningkatkan biaya. Nah, ini dari pimpinan puncak dapat kehilangan kontrol dalam hal pengeluaran untuk teknologi informasi.
nambah biaya terus-menerus untuk teknologi yang lebih canggih. Pastinya butuh biaya yang terus-menerus supaya lebih canggih, ya kan? Kalau kita ingin sesuatu yang lebih sempurna, lebih berkualitas, pasti kita membutuhkan biaya yang banyak juga. Yang ketiga, kehilangan kontrol terhadap data. Sulit meminimalisir pembuatan data terhadap data yang kurang. Jadi data itu terus-menerus menambah, bukan dikontrol tapi ditambah terus-menerus, karena perseorangan itu berbondong-bondong untuk membuat sistem informasinya bukan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, ada kualitas sistem yang rendah. Karena ketahuan pembuat sistem akan aspek keamanan data, kerusakan, dan backup data. Jadi mereka tidak tahu ini nanti akan seperti apa ya kalau banyak yang menggunakan banyak yang membuat sistem. Jadi keamanan datanya akan berkurang, kerusakannya akan menambah kerusakan, dan membackup data-data yang disimpan itu. Selanjutnya nomor 5, ada biaya kesempatan dari waktu manajer. Karena keasikan, karena asik dalam membuat sistemnya sendiri, manajer akan lupa akan aktivitas utamanya. Jadi tugasnya manajer itu sampai lupa karena keasikan dengan membuat data tersebut, mengembangkan sistem end user computing ini. Yang selanjutnya nomor 6, yaitu pemeliharaan sistem. Karena terlalu asik dengan sistemnya sendiri, umumnya tidak terdokumentasi dan rancangannya pun tidak seragam. Pemeliharaan sistemnya juga mungkin akan menjadi masalah, terutama jika pengguna meninggalkan organisasi. Ya, seperti yang saya jelaskan di nomor 1 tadi, jika perseorangan membuat sistemnya sendiri, berbondong-bondong membuat sistemnya sendiri, mereka lupa akan organisasinya, lupa akan tujuan organisasinya itu untuk apa. Mereka lupa karena mereka pikir saya sudah bisa membuat sistem sendiri, ngapain saya harus ikut organisasi, mengembangkan sistem dengan organisasi gitu. Yang ketujuh, ketidaksesuaian dalam hal mencegah penyebaran data. Di sini banyak data yang tidak sesuai kriteria dan nantinya akan merusak perusahaan. Jadi banyak data-data yang tidak sesuai dengan yang diinginkan suatu perusahaan, jadi akan merusak sistem. Lalu selanjutnya ada pengelolaan end user computing. Nah, selain manfaat dan kelemahan, di sini juga ada pengelolaan end user computing. Gimana sih caranya mengelola end user computing itu supaya menjadi hasil yang maksimal? Di sini ada pelayanan khusus dari staf pusat informasi. Di pusat informasi ini terdapat konsultan pusat informasi, yaitu mereka tersedia untuk melayani kebutuhan pengguna akhir dan membantunya dalam pengembangan aplikasi yang rumit. Jadi mereka dibantu oleh konsultan pusat informasi. Pelayanannya apa aja? Ya, pelayanannya ada pelatihan pemrograman komputer dan alat-alat pendukung. Yang kedua, membantu perolehan dan transfer data. Yang ketiga, membantu pembuatan program. Yang keempat, membantu aplikasi, query,
dan laporan yang diperlukan oleh bahasa pemrograman. Yang kelima, konsultasi dengan alat-alat yang layak dan metodologi yang tepat untuk mengembangkan aplikasi. Yang keenam, membantu dalam membuat standar kualitas pengendalian. Yang ketujuh, membuat dan memodifikasikan prototipe. Yang kedelapan, menyediakan bahan-bahan referensi sumber daya teknologi untuk pusat informasi. Yang kesembilan, menyediakan penghubung dalam pemrosesan informasi yang mendukung sumber daya pusat informasi pastinya. Yang ke-10, mengelola katalog dari aplikasi dan database yang sudah ada. Yang ke-11, mengevaluasi perangkat keras dan perangkat lunak baru. Selanjutnya, dari pengelolaan end user computing ini ada juga manfaat pusat informasi. Ya, pusat informasi ini juga bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, membantu pengguna akhir dalam menemukan alat-alat dan aplikasi yang menjadikannya lebih produktif. Yang kedua, mencegah pembuatan aplikasi yang tidak berguna bagi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan penyebaran data dan meminimalkan masalah-masalah penyatuan data. Yang keempat, menjamin aplikasi yang dikembangkan oleh pengguna akhir memenuhi standar keamanan, kualitas data, dan audit. Pusat informasi ini umumnya bekerja dengan Departemen Sistem Informasi ya. Jadi pusat informasi ini tujuannya untuk menentukan standar dan pedoman dalam memperoleh hardware dan software. Dan ini juga telah disetujui oleh manajemen. Begitu. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur untuk mengelola end user computing. Di sini manajer juga sudah melengkapi pusat informasi sentral dengan menyediakan pelatihan dan alat-alat komputer sesuai kebutuhan. Manajer juga menjamin dukungan dengan kebutuhan berbagai jenis pembuat aplikasi end user. Jadi manajer ini tidak boleh mengizinkan aplikasi yang dikembangkan secara acak. Selanjutnya manajemen seharusnya juga mengembangkan pengawasan end user computing. Pengawasannya itu termasuk penyesuaian biaya proyek sistem informasi end user. Yang kedua, standar hardware dan software. Yang ketiga, standar perusahaan tentang komputer, software pemrosesan kata, sistem manajemen database, software grafik, dan alat-alat pelaporan. Yang keempat, review jaminan kualitas untuk menentukan apakah pengguna akhir ini harus menelaah atau mereview sistem informasi yang dikembangkan. Jadi mereview kualitas sistem informasi. Yang kelima, pengendalian atas aplikasi yang dikembangkan oleh end user dari dokumen dan kelengkapan yang akurat. Oke, selanjutnya sepintas cara pengembangan sistem. Yang pertama, pengambilan keputusan dari sudut pandang organisasi, yaitu John F. Rocard dan John Debra Hoffman atau Martin itu menyebutkan bahwa sebagian organisasi harus merekayasa ulang lingkungan pengembangan sistem mereka untuk tanggap terhadap lingkungan masa kini maupun masa datang yang memungkinkan untuk mengakses, memanipulasi, dan menganalisis informasi. Jadi itu menurut sudut pandang organisasi. Selanjutnya, jika pengembalian dari sudut pandang manajer, yaitu sebagai berikut. Dari sudut pandang manajer, pengambilan keputusan tergantung pada lingkungan organisasi. Perhatian manajer adalah bagaimana mengarahkan komite tersebut untuk mendukung sistem yang diusulkannya. Nah, jadi itu tadi
menurut sudut pandang yang berbeda, yaitu antara sudut pandang organisasi dan sudut pandang dari manajer tersebut. Oke. Nah, di sini kesimpulannya, pengguna sistem informasi oleh pengguna akhir atau end user computing itu adalah suatu pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Departemen Informasi yang dikembangkan lagi oleh setiap organisasi ataupun individu yang terdapat dalam end user computing, yaitu software dan hardware. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjalankan serta mengembangkan sistem yang telah dilakukan oleh Departemen Sistem Informasi. End user computing juga mempunyai manfaat dan kelemahan. Itu tadi yang disebutkan di depan tadi. Dan end user computing juga harus dikelola dengan cara pengambilan keputusan dari organisasi maupun manajer. Baik, kalau semisal ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WA ya. Nah, saya mau bilang mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada deh, karena cewek itu kan selalu benar ya kan. Canda ya. Oke, jadi sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nadila Putri Anggraini Mudianto dari STIE Nganjuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.